Ujian Agama Angkatan Pertama di LPTK Universitas Negeri Malang. Pada hari ini, Rabu tanggal 5 Oktober tahun 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi tugas ujian kinerja BPG dalam jabatan tahun 2022 dengan mengambil materi listrik statis subbab hukum kolom. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itirong. Hayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan duduk. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Allahu Akbar. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Oke, sebelum kita mulai kegiatan kita, coba ibu mau cek dulu semua kiri kanannya, coba dicek jilbab-jilbabnya, kasih rapi dulu, diperbaiki semua gitu ya. Ada sampah nggak di samping-sampingnya? Coba dicek, kalau ada sampah dipungut dulu. Oh nggak ada, oke, aman ya, kelasnya aman ya. Baik, berikutnya ini mau absen dulu. Hari ini kira-kira siapa nih yang nggak hadir? Mia, hari ini siapa yang nggak hadir Mia? Hadir semua Bu. Oh ada semua, alhamdulillah. Sudah sehat semua ya? Iya. Oke. Sebelum masuk ke materi, Ibu ingin mengajak kita semua dulu untuk bersyukur. Kenapa kita harus bersyukur gitu ya? Banyak sekali yang perlu kita syukuri gitu ya. Banyak sekali nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita yang patut untuk kita syukuri. Salah satunya apa? Salah satunya itu, kalian pernah fotokopi nggak? Pernah fotokopi? Nah, untuk apa fotokopi? Fotokopi untuk apa biasanya? Oh, untuk tugas ya, fotokopi tugas biasanya kan seperti itu. Nah, mesin fotokopi, kira-kira yang tahu nggak? Itu terbuat dari apa sih? Mesin. Terbuat dari apa? Terbuat dari mesin. Jadi, dalam mesin fotokopi itu gitu ya, kita menggunakan prinsip listrik statis misalnya. Kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang muatan gitu ya. Gimana interaksi kalau yang positif ketemu positif, apa yang terjadi? Tolong menolak. Kalau positif, negatif ketemu negatif. Tolong menolak. Positif ketemu negatif. Kalau beda, dia akan tarik menarik. Kalau berlawanan, dia akan. Minggu kemarin Ibu juga sudah memberikan tugas kalian untuk membaca materi yang akan kita bahas hari ini, yaitu tentang hukum kolom. Kita belajar belum? Udah ya, oke. Kalau emang sudah belajar, mau cek nih, benar nggak sudah belajar atau tidak? Kita akan bermain game. Oke, kalian senang game? Senang gitu ya. Yang perempuan senang game nggak? Senang. Permainannya pilih kayak pilihan ganda, gitu. Kayak pilihan ganda. Soalnya akan tampil di HP kalian. Kemudian kalian jawab, pilih yang paling tepat dan cepat. Tepat dan cepat. Kita akan lihat nanti di kelas 94 ini siapa yang akan menjadi juara 1, 2, dan 3. Jadi ada juaranya. Ya, kalian akan menjawab yang tercepat dan jawabannya benar, dia akan menjadi juara pertama. Begitu juga seterusnya. Ya, dibaca baik-baik soalnya, tapi jangan hanya asal cepat ya, tapi cepat dan tepat. Oke ya. Oke, sudah dibuka, Bro? Oke. Ketik menti.com. Oke, kodenya ini ya. 699 baca kali. 693 kali. Ibu bacakan. 693 kali. 8217. Oke? 699
bakal belajar apa sih yang harus kalian bisa, apa yang harus kalian ketahui, apa yang harus kalian kuasai, gitu ya. Oke, yang pertama ibu mau ada satu orang yang baca. Ada yang siap membaca? Oke, Saskia yang pertama, silakan Saskia. Melalui diskusi, peserta didik dapat menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi besar daya kolom dua muatan listrik dengan benar. Oke, jadi yang pertama nanti setelah kalian belajar, harapannya kalian akan tahu apa-apa saja faktor yang mempengaruhi gaya kolom. Oke, yang kedua. Yang kedua, siapa yang keras lagi suaranya? Oke, Tiara, silakan Tiara. Yang kedua. Melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menghitung besarnya gaya kolom dua muatan listrik dengan benar dan percaya diri. Oke, sip. Yang kedua nanti kalian akan bekerja bersama-sama. Secara berkelompok, kalian akan mengetahui cara menghitung besar gaya kolom, gitu ya? Akan menghitung besar gaya kolom. Oke, yang ketiga. Yang ketiga saya mau baca. Yang suaranya keras. Citra, oke, boleh Citra. Yang ketiga. Melalui pengamatan video simulasi virtual, peserta didik dapat mengaitkan hubungan antara gaya kolom dengan besar muatan serta pengaruh jarak dengan benar dan percaya diri. Oke, sip. Yang ketiga, nanti kalian akan melakukan praktek menggunakan virtual lab, ya, di virtual. Kita akan menggunakan aplikasi, gitu ya. Jadi di aplikasi itu nanti kalian akan melihat bagaimana sih pengaruh gaya kolom itu terhadap jarak, kemudian besar muatan juga, gitu ya. Ada pengaruhnya nggak kalau jaraknya dipindah-pindah, muatannya dikasih besar, gitu ya. Oke. Tolak menolak. Nah, apa yang menyebabkan benda itu menjadi tolak menolak? Kira-kira apa yang menyebabkan benda itu? Muatannya sama. Oke, muatannya sama. Apa yang ada di muatan yang sama itu sehingga dia saling tolak menolak atau tarik menarik kalau dia muatannya berbeda? Karena adanya apa? Gaya kolom. Adanya gaya yang kita sebut sebagai gaya kolom atau gaya listrik, ya. Nah, apa-apa saja yang mempengaruhi gaya listrik itu, sebelum kita masuk ke sana, ibu mau kalian menonton dulu. Jadi kita ada sebuah video, mau lihatkan sebuah video ya. Oke. Keluar warga desa Firdaus terkait aktivitas pabrik pengolahan kayu yang berada tidak jauh dari permukiman sudah cukup lama mereka rasakan. Mereka membuka rokok serta limbah yang mengganggu warga. Hasil pembakaran dan pengolahan kayu menimbulkan asap pekat serta sisa sapu kayu yang berterbangan masuk ke rumah warga. Oke, sudah dilihat videonya? Nah, Itu video tentang apa? limbah. Limbah apa? Oh, limbah pabrik. Ya, polusi ya, yang menyebabkan polusi. Apa akibatnya polusi itu terhadap organ di sekitar? Menyebabkan penyakit tuh. Penyakit apa? Orang-orang di sana sering batuk, gitu ya. Kemudian apa lagi? Debu masuk dalam. Debu, benar. Debunya masuk dalam rumah. Kalau debu masuk dalam rumah, apa yang terjadi? Kotor. Ya, rumahnya kotor. Nah, warganya sudah pada ini ya, sudah pada lapor gitu kan ya, sudah pada lapor nih, tapi belum ada respon gitu ya. Kalau seandainya nih kalian yang berada di sana, apa kira-kira yang kalian lakukan agar pabrik itu tidak lagi mengeluarkan asap yang menyebabkan polusi? Apa kira-kira? Nah, dia baik? Oh, demo. Oke, demo gitu ya. Demo rame-rame, terus tambahin lagi. Terus apa lagi yang kira-kira bisa kita lakukan? Oke, siap. Oke, sebelum itu ibu mau bagi permen dulu. Oke, ibu mau bagikan permen dulu deh. Mau bagikan. Saya ambil aja satu orang satu aja. Satu orang satu biji. Jangan banyak-banyak. Pilih yang kalian suka-suka aja. Pilih warna yang disuka aja. Sudah dapat semua? Ada yang belum dapat? Oke, udah semua. Sekarang silakan kalian berdiri. Ibu mau kalian berdiri. Coba HP bawa. Apa namanya? Pegang HP, pegang buku, pegang pulpen. Udah siap? Oke, sekarang yang pertama yang mendapatkan apa itu? Mentos warna pink, angkat tangan. Mentos warna pink. Mentos warna pink. Oke, mentos warna pink. Keluar. Yang
Oke, kelompok 5, kelompok 6. Aplikasinya seperti ini. Aplikasi ini namanya PET ya. Nama aplikasinya adalah PET, lab virtual ya, lab virtual. Oke, karena kita tidak bisa melihat muatan listrik gitu ya. Bagaimana sih sebenarnya atom-atom itu gitu ya, atau partikel-partikel listrik itu dia berinteraksi. Oke, siap? Nah, coba ya. Oke, silakan pakai satu HP saja. Oke, silakan. Oke, HP-nya siapa yang di tengah? Yang di tengah aja sama-sama aja ya. Oke, kalian buat jaraknya berapa? 2 cm. Atur percobaan tersebut sehingga muatan Q1, Q2 bernilai sama. Oke, kalian buat muatannya sama. Kalian mau pakai angka berapa? Boleh. Bebas ya, untuk yang pertama angkanya bebas. Tapi harus sama. Kasih 0 dulu, kasih ke 0 dulu. Jaraknya kasih berapa? Jaraknya disuruh berapa? 2 cm. Nah, kasih 2, oke? Sehingga muatan Q1, Q2. Oke, kalian mau berapa? Kalian sepakati mau muatannya berapa? Berapa aja? Berapa aja? Berapa? 3, 4. Oke, dan cari 4 berarti ini. Oke. Nah, sudah. Sekarang terus apa lagi? Baca lagi. Nah, jaraknya 2. Coba buat dia jaraknya 2. Oh, 7. Coba ini bacanya. Nah, berarti sama. Kalau kamu sudah pakai minus 4, bawah juga minus. Gitu caranya. Kan muatannya sama, ya? Oke. Oke. Kelompok 6 sudah. Kalian pakai muatan berapa? Betul enggak jawaban kalian? Coba lihat tabel kalian. Sama enggak hasil hitungan dengan hasil percobaan kalian? Mana? 202,2 sama ya? Oke, 202 ya, sama. Oke, satuannya Newton. Sip. Nah, oke, kelompok 5 ya? Ya, kelompok 5 sudah selesai. Oke. Nanti siapkan satu orang untuk presentasi ya. Habis untuk melakukan praktikum dan diskusi kelompok. Sekarang waktunya kita presentasi ya. Oke, untuk yang pertama silakan perwakilan dari kelompok 5. Silakan maju ke depan. Satu orang dari kelompok 5. Silakan kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indri Cita Cahyadi dari perwakilan kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum Coulomb yang telah kami amati. Besar muatan yang kami gunakan yaitu 3. Terus jaraknya yaitu adalah 2 cm. Jadi gaya Coulomb yang dihasilkan yaitu 202,220 Newton. Jadi jenis interaksinya itu adalah menolak. Ya, semua. Terus yang kedua, besar muatan yang kami gunakan yaitu 3. Jaraknya yaitu kami menggunakan 4 cm. Hasil dari gaya Coulomb-nya yaitu adalah 50,555 Newton. Jadi jenis interaksinya adalah tolak menolak. Yang pihak A, bagaimana interaksi kedua muatan dengan adanya perubahan jarak antara muatan? Apakah jarak antara muatan memengaruhi besar gaya tolak menolak atau gaya tarik menarik kedua muatan? Jadi kita simpulkan, semakin jauh jarak kedua muatan mengakibatkan gaya listrik atau gaya Coulomb semakin kecil. Begitu pula sebaliknya, semakin dekat jarak kedua muatan mengakibatkan gaya listrik atau gaya Coulomb semakin besar. Besar muatan dapat mempengaruhi gaya tolak menolak atau gaya tarik menarik kedua muatan. Yang kedua, bagaimana interaksi kedua muatan dengan adanya perubahan besar muatan? Apakah besar muatan mempengaruhi besar gaya tolak menolak atau gaya tarik menarik kedua muatan? Jadi jawaban kami itu kalau besar muatan gaya semakin besar, kalau kecil muatannya gayanya semakin kecil. Yang ketiga, bagaimana interaksi kedua muatan jika jenis muatannya berbeda? Apakah jenis muatan mempengaruhi besar gaya tolak menolak atau gaya tarik menarik kedua muatan? Jawaban kami atau jenis gayanya tidak berpengaruh. Yang keempat, kesimpulannya. Kesimpulan kami bahwa gaya dipengaruhi oleh 2 hal, yaitu jarak dan besar atau kecil muatan. Yang ketiga, setelah kami melakukan perhitungan, rumus hukum
hasil percobaan yang kami amati. Sekian dari hasil presentasi saya dari perwakilan kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kelompok yang ingin bertanya, silahkan. Nama saya Mia Izatil Runi dari kelompok 3. Oke, Mia dari kelompok 3. Apa pertanyaannya, Mia? Bagaimana cara kalian menghitung gaya kolom yang kalian dapatkan tadi? Baik, saya akan menjelaskan caranya. Oke, silakan. Yang lain diperhatikan ya. Jadi yang diketahui yaitu Q1 sama Q2-nya 3 mikro kolom. Jadi ini tinggal dikali 3 dikali 10 pangkat min 6 C. Kolom. Langsung Q2-nya itu juga sama 3 mikro kolom. Terus jarak yang kami ambil yaitu 2 cm. Yang ditanyakan yaitu gaya kolomnya. Oke, ditanyakan gaya kolom. Apa simbol gaya kolom? F ya. Oke. Jadi jawabannya Apa rumusnya? F sama dengan 3 dikali Q1 tulis rumusnya K dikali ya. Q1 dikali Q2 per R pangkat 2. Tinggal dimasukkan angka-angkanya. Oke, masukkan angkanya. Terus setelah itu angka depannya 9 dikali 3 sama dikali 3. Jadi hasilnya 81. Tinggal 81 dibagi dengan 4. Hasil 2 pangkat 2 itu sama dengan 4. Jadi hasilnya 20,25 dikali 10 min 3 hasil dari 9 ditambah min 6 ditambah min 6. Jadi hasilnya 202,5 Newton. Sama nggak dengan hasil ininya? Sama. Oke. Ada lagi pertanyaan? Oh, nggak ada. Oke, kita tepuk tangan dulu untuk Bapak kita. Oke, terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Taskia Zafahira, perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang hukum Coulomb. Bagaimana interaksi kedua muatan dengan adanya perubahan jarak antara muatan? Apakah jarak antara muatan mempengaruhi besar gaya tolak menolak atau gaya tarik menarik kedua muatan? Ya, jarak antara muatan mempengaruhi besar gaya. Semakin besar jarak gayanya, semakin besar jarak gayanya semakin kecil. Dan bagaimana interaksi kedua muatan dengan adanya perubahan besar muatan? Apakah besar muatan mempengaruhi besar gaya tolak menolak atau gaya tarik menarik kedua muatan? Mempengaruhi. Semakin besar muatan, gayanya juga semakin besar. Semakin kecil muatan, gayanya juga semakin kecil. Oke, tepuk tangan untuk Bapak kita. Baik, tadi kita sudah melakukan presentasi ya. Semua kelompok sudah maju dan hasilnya sudah bagus. Namun tadi ada beberapa yang masih keliru. Silakan diperbaiki dulu ya, diperbaiki tadi masukan dari teman-temannya, kemudian masukan dari ibu juga silakan diperbaiki. Setelah itu LKPD-nya dikumpulkan.
Oke ya, silakan tulis nama kalian, jangan lupa nama kelompok, kemudian nama kalian. Silakan. Oke, sudah tulis saja. Oke, sudah selesai. Boleh selesai. Ya sekarang silakan. Oke, sekarang silakan kembali lagi ke posisinya yang awal. Tidak kelompok lagi ya, silakan kembali ke posisi awal. Mari kita sama-sama menyimpulkan pembelajaran kita hari ini dulu ya. Oke, yang pertama tadi gaya kolom itu dipengaruhi oleh apa saja? Besar muatan. Oke, ada jarak dan ada besar muatan. Pengaruh nih, besar muatan apa jenisnya? Besar. Ya, besar. Jenis ngaruh nggak? Ngaruh nggak jenis? Udah. Ya ternyata besar muatan itu mempengaruhi gaya kolom, tapi kalau jenis muatan tidak. Tadi buktinya ketika kalian buat positif negatif ternyata hasilnya tetap sama. Ayo sekarang siapa yang bisa menjelaskan bagaimana pengaruh besar muatan terhadap besarnya gaya kolom atau gaya listrik? Ya, silakan. Oke, boleh silakan dijawab. Semakin besar muatannya maka semakin besar gayanya. Oh iya, jadi ketika muatannya diperbesar maka gayanya juga ikut besar. Oke, betul sekali. Baik, kalian tadi sudah praktek sama-sama ya. Kita sudah menentukan, kalian sudah tahu apa-apa saja yang mempengaruhi gaya kolom. Ada dua tadi. Satu adalah jarak, yang kedua adalah besar muatan. Kemudian yang terakhir kita juga sudah melakukan perhitungan gaya kolom menggunakan rumus apa? F sama dengan K dikali 1 kali R kuadrat. Bagaimana hasilnya tadi? Hitungan dengan hasil praktikumnya sama apa tidak? Oke, apakah ada pertanyaan? Tidak. Sudah paham semua? Iya. Oke, untuk membuktikan itu sekarang buka HP-nya semua. Kalian buka aplikasi e-learning, silakan masuk kelas IPA, dikerjakan post-test yang ada di sana. Masuk menu CBT ya, CBT. Oke, HP-nya diambil dulu ya. Ya, CBT. Masuk e-learning madrasah. Kelas IPA, kelas online ya, IPA 94, maaf. Kemudian kalian CBT. Oke, sip. Kalau sudah langsung dikerjakan soal pretest 2 soal saja. Waktunya 5 menit saja ya. Waktunya 5 menit. Ya, silakan. Oke, sip. 94. Iya, betul. 94. Ya, silakan mulai. Oke, silakan dimulai. Baca baik-baik ya. Soalnya dibaca baik-baik kemudian dijawab. Oke, silakan dikerjakan sendiri-sendiri ya. Hanya 2 soal, waktunya 5 menit. Oke. Saya 100. Oh, sudah dapat tes 100. Oke. Ada lagi? Mana? Oh iya, betul. Dedenya 100. Sudah lagi dapat tes 100? Ada lagi? Saskia? Oh iya. Saskia juga 100. Oke, ini banyak yang dapat tes 100 ya. Tadi pas pretest nilainya pada jelek-jelek. Nah, ada lagi dapat tes 100? Oh iya sih. Oh iya, rame dapat tes. Oke, sudah semua ya? Oke, kalau sudah HP-nya silakan buka HP-nya. HP-nya dilepas ya. HP-nya dilepas. Sudah. Oke ya, oke. Nilainya sudah bagus-bagus semua. Oke, alhamdulillah. Artinya sudah paham ya. Baik, untuk menutup kegiatan kita hari ini, Ibu ingatkan kembali, silakan membaca materi tentang hewan-hewan penghasil listrik ya. Kita akan membahas nanti materi tentang hewan-hewan penghasil listrik. Nanti materinya Ibu kirim di grup kelas ya. Nanti Ibu akan kirimkan link video. Silakan ditonton. Nanti